Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama jangan lupa kita mengucapkan puja puji syukur kepada Allah yang telah memberkati kita di tempat yang mulia ini, insyaallah. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Lukmi, selaku moderator yang akan memimpin para teman-teman saya, yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita panjang lebar, yang penting padat, singkat, jelas. Langsung saja kita mulai diskusinya yang akan dipaparkan para pemateri. Dipersilakan dari saudara Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan makalah kami yang berjudul psikologi anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di dalam makalah kami ini ada membahas beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian anak berkebutuhan khusus, yang kedua ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yang ketiga prevalensi anak berkebutuhan khusus, yang keempat penyebab anak berkebutuhan khusus, yang kelima deteksi dini anak berkebutuhan khusus, yang keenam klasifikasi anak berkebutuhan khusus, dan yang ketujuh ialah peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di dalam makalah kami ini akan membahas 7 poin inti yang akan kami jelaskan di kehidupan. Yang pertama tadi terkait pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus menjadi pusat perhatian dan perbincangan dalam 2 dekade terakhir ini. Muncul banyak istilah yang bersinggungan dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Kemudian Gerhardt mendefinisikan anak dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk belajar secara efektif memerlukan program pelayanan fasilitas dan materi khusus. Kemudian ada juga para ahli yang lain mendefinisikan anak berkebutuhan khusus itu ialah anak yang luar biasa, mereka yang berbeda dengan beberapa hal dari anak-anak pada umumnya. Itu dari pendapat para ahli yang lain. Kemudian poin penting atau poin inti pada makalah kami yang kedua ialah ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Mempelajari tentang anak berkebutuhan khusus mengantarkan kita pada dua pertanyaan besar, yaitu yang pertama, asumsi dan prinsip apa saja yang perlu dipahami berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua, faktor-faktor atau hal apa saja yang menyebabkan munculnya kondisi kebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi itu jika kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus, mungkin yang muncul di benak mata kita adalah pertanyaan yang saya bacakan tadi. Mungkin ruang lingkupnya bisa teman-teman baca saja ya, untuk di HP, karena untuk waktu kita yang sudah hampir selesai.
dasar. Yang ketiga, di poin inti makalah kami adalah prevalensi anak berkebutuhan khusus. Jumlah anak berkebutuhan khusus atau singkat ABK di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit adalah ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di Indonesia. Jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Kemudian penyebab anak berkebutuhan khusus ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Faktor-faktor penyebab itu dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama pranetal, kemudian yang kedua perinatal, dan yang ketiga pasca natal. Nah, jadi Natal itu kan berasal artinya itu kan kelahiran. Nah, jadi yang pertama tadi prenatal, terjadinya kelahiran anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran, atau prenatal itu masa sebelum dilahirkannya anak. Itu menjadi salah satu klasifikasi penyebab anak berkebutuhan khusus. Bisa terjadi pada masa sebelum dilahirkan. Yang kedua ialah perinatal. Perinatal sering juga disebut natal, waktu terjadinya atau ketika seorang anak itu dilahirkan dan dia menjadi seorang anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ketika di dalam kandungan dia merupakan seorang anak yang normal. Nah itu, dan ketika dilahirkan dia menjadi anak yang berkebutuhan khusus, itu disebut di dalam klasifikasi perinatal. Dan yang ketiga adalah pasca natal. Pasca natal itu ialah anak yang dilahirkan, anak yang setelah dilahirkan kemudian dia memiliki kelainan atau dia berkebutuhan khusus. Artinya ketika di dalam kandungan dia normal dan ketika dilahirkan dia normal, tetapi selang waktu setelah dia dilahirkan dia memiliki kelainan. Nah itu salah satu klasifikasi penyebab anak berkebutuhan khusus yang ketiga. Baik, memasuki pembahasan inti yang kelima dari makalah kami adalah deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Nah jadi bagi orang tua ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus. Artinya agar orang tua tidak terlambat mengetahui bahwa anak itu berkebutuhan khusus, karena seringkali orang tua terlambat mengetahui bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama ialah tugas perkembangan bayi. Poin ini bisa kawan-kawan baca di makalah. Yang kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Dan pembahasan yang keenam ialah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1990, dapat ditinjau kembali pada tahun 2004. Secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah: yang pertama, anak dengan gangguan fisik, contohnya tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, contoh tunalaras. Kemudian anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara. Yang ketiga, hiperaktif secara psikologis berarti adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal. Kemudian ada anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama ada tunagrafita. Yang kedua slow learner. Yang ketiga anak berkesulitan belajar khusus. Yang keempat anak berbakat. Yang kelima autism. Dan yang keenam indigo. Nah, jadi indigo ini termasuk salah satu orang berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan makalah kami adalah peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus memiliki peran
peran yang sama seperti orang tua pada umumnya menurut Martin dan Kawan pada tahun 1997. Mereka menjelaskan beberapa peran yang dimainkan orang tua seperti menjadi caregiver, pendidik, pemegang otoritas untuk mendisiplinkan anak, advokat, dan penasehat. Namun jika menyangkut masalah anaknya, maka beberapa peran dapat berubah. Itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah mendengarkan materinya. Langsung saja kita masuk di sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Sebelum bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan kelompoknya. Persilakan teman-teman. Ya, Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risna Kadilawati dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanya, apakah anak berkebutuhan khusus ini bisa sembuh seperti anak-anak pada biasanya? Kalau bisa, kebanyakan pada umur berapa mereka? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bisa ditanyakan? Sudah. Sudah. Jadi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ini silakan. Ya, dari Yana. Baiklah, saudara Lukman sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Isna Kadilawati. Baik, saudara Lukman dipersilakan. Baik, izin moderator dan saudari penanya Isna Kadilawati, kan tadi apakah anak berkebutuhan khusus bisa sembuh, dan jika bisa sembuh pada umur berapa biasanya bisa sembuh, kan? Nah, jadi biasanya kan tadi ada 3 klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik, yang kedua anak dengan gangguan emosi dan perilaku, dan yang ketiga anak dengan gangguan intelektual. Nah, jadi kalau yang anak dengan gangguan fisik seperti tunanetra, misalnya tunanetra itu kan gangguan pada penglihatan mata atau bisa disebut dengan buta. Kalau yang anak dengan berkebutuhan seperti buta ini apa ya bahasanya? Berpayapun Allah aja lagi gitu. Nah, kalau yang bisa sembuh, tapi biasanya kalau mau sembuh mungkin bola matanya yang diganti atau operasi mata. Kemudian masih di klasifikasi gangguan fisik ya, tunarungu. Tunarungu ini sama juga dengan tunanetra. Tunarungu ini gangguan pada pendengaran. Biasanya pun pada pendengaran ini anak berkebutuhan khusus biasanya diberi alat pendengar khusus seperti headphone, itulah. Ya. Nah, kemudian ada tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tulang, sendi, dan otot. Ini juga kebanyakan atau memang sepertinya tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau berkebutuhan khususnya pada klasifikasi gangguan fisik, jarang ada yang bisa disembuhkan. Tapi kalau yang anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti misalnya dengan malas itu anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kalau di dalam klasifikasi yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku biasanya ini
bisa disembuhkan atau bisa sembuh, misalnya dengan dibawa ke psikolog. Karena anak yang berkebutuhan khusus di klasifikasi yang kedua ini ada gangguan pada mentalnya, karena ini berhubungan dengan emosi dan perilaku. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa anak ini memiliki gangguan mental atau mentalnya yang rusak, itu bisa kita bawa ke psikolog. Nah, mungkin psikolog itu punya cara biasanya kalau yang memiliki gangguan mental. Contohnya anak yang ketika di tengah umum dia tidak bisa berbaur dengan teman-teman. Nah, itu bisa ada sebab yang menyebabkan anak itu tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Contohnya bisa saja ada trauma di rumah atau lain-lain, atau dia pernah mengalami trauma yang mendalam. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab anak mempunyai gangguan mental, sehingga itu bisa disembuhkan ketika dibawa ke psikolog. Contohnya, saya simpulkan ketika gangguan yang menderita anak berkebutuhan khusus pada klasifikasi yang kedua, kemungkinan besar bisa disembuhkan. Tetapi pada yang klasifikasi pertama tadi, kemungkinan besar tidak bisa disembuhkan. Kemudian yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual dan klasifikasi yang ketiga. Nah, pada gangguan intelektual yang klasifikasi ketiga ini contohnya ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental dan intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan. Kalau yang di klasifikasi yang ketiga ini kurang lebih sama dengan seperti klasifikasi yang kedua, mungkin bisa kita sembuhkan juga dengan kita membawanya ke psikolog. Jadi bisa kita jelaskan ke psikolog apa yang diderita anak. Nah, kemudian contohnya di bagian intelektual yang pertama ini tadi tunagrahita, ketika kita bawa psikolog misalnya kita ceritakan bahwa anak kita ini sulit untuk memahami pelajaran di sekolah misalnya. Mungkin psikolog dengan menanyakan beberapa pertanyaan atau yang ditanyakan kepada anak ini, dari jawaban anak dia dapat mengetahui bahwa anak ini mungkin ada sebabnya dia sulit menerima pelajaran yang disampaikan. Mungkin ada beberapa sebab yang menyebabkan anak ini atau menjadi tunagrahita tadi. Nah, itu mungkin bisa disembuhkan sama dengan klasifikasi yang kedua tadi. Nah, kalau yang untuk umur itu tergantung yang tadi. Nah, jadi itu untuk yang umur tadi tergantung kepada deteksi dini. Poin yang keempat, inti pembahasan tentang deteksi dini. Kapan sih orang tua itu mengetahui bahwa anak itu berkebutuhan khusus? Coba kalau orang tua tidak mengetahui anak itu berkebutuhan khusus, misalnya sampai umur 20 tahun, sampai dia sudah dewasa, artinya kan itu bersifat fleksibel. Ketika orang tua mengetahui bahwa anak itu berkebutuhan khusus dan segera membawa dia ke psikolog atau orang yang tepat, mungkin bisa segera disembuhkan. Sedikit menambahkan dari saya Lukman untuk pertanyaan saudari yang tadi. Pertanyaan tadi, apakah anak berkebutuhan khusus ini bisa sembuh seperti anak-anak pada usianya? Seperti teman kita tadi, saudara Lukman, itu sangat tepat dan tidak mungkin kalau dari segi fisik itu bisa diubah, itu agak sulit. Jadi sebelum kita agar anak kita itu tidak memiliki kelainan dari orang lain, itu yang pertama harus kita lakukan itu kan sesuai dengan syariat. Itu yang pertama itu saat kita berhubungan intim itu jangan pernah melakukannya itu saat haid. Nah, ini saya mengatakan ini karena ada hadis-hadis yang telah ternyata tercantum dalam kitabnya. Nah, setelah itu yang kedua, hindari perkawinan itu sama sepupu. Maksudnya itu sepupu yang dekat, bukan sepupu yang jauh lah. Sepupu yang dekat itu antara misalkan ibu kita dan saudari ibu kita. Nah,
itu terlalu dekat, itu yang bisa menimbulkan kecacatan dalam bayi. Yang ketiga itu hindari minum obat itu yang tidak direkomendasi dari dokter gitu lah, yang tidak itu dihindari gitu. Jangan asal tabuk dia. Asal racik. Nah, yang keempat itu jangan merokok, lawan jangan minum alkohol. Kan orangnya lo gunanya alkohol itu jadi menyebabkan penyakit apa bisa minum alkohol? Alkohol itu untuk menghangatkan badan. Ya, jadi misalkan ibu hamil jangan diminum kalau ada anaknya berdarahan itu. Kalau itu tuh biasa saat ibu hamilnya kah atau untuk bapaknya kah atau Yang itu yang paling ditekankan itu saat berumur 1 bulan sampai 5. abahnya? Mamanya, abahnya kan berpengaruh. Pada maksudnya pada terdekat sudah misalkan sudah jadi gitu, nah misalkan dari 1 sampai 5 bulan itu kan ini masih berpengaruh ya. Misalkan sudah jadi janin, Jadi belum jadi, misalnya belum jadi, berpengaruh. Kalau boleh ada baik diopam sebenarnya. apa itu lah? Dan pada kondisi lain apakah ada yang menambahkan? Untuk audiens apakah ada yang bertanya lagi? Saudara Iska sudah puas atau belum? Kalau belum puas bisa diposkan. Salah paham gitu nah. Jadi kalian Sudah tahu ini. kalian sebelum kawin merokok itu ya kan? Menurut apakah kayak berpengaruh juga kayak sebagai anak? Nah itu kadir. Yang mempengaruhi itu saat stop nih. Berpengaruh lah ya tapi asapnya. Oh iya, nah jadi ini terkait rokok ini ya. Untuk rokok ini sebenarnya antara perokok aktif dengan perokok pasif. Perokok pasif ini sebenarnya jauh lebih berbahaya karena dia tidak terbiasa menghisap asapnya, sedangkan perokok aktif kan terbiasa menghisap asap, sedangkan perokok pasif tidak terbiasa. Jadi ketika perokok aktif dengan perokok pasif, contohnya ini merokok, Mahdianti merokok misalnya, nih Lukman kita merokok, artinya kan di sini berdekatan kan ketika Mahdianti merokok di sini misalnya Lukman ini tidak merokok, artinya Lukman ini menjadi seorang perokok pasif dan Mahdianti ini adalah perokok aktif. Jadi Lukman ini bahaya menerima penyakitnya lebih besar karena dia terbiasa menerima asapnya itu, sedangkan Mahdianti sudah terbiasa menghisap asap. Nah, seperti itu. Mungkin begitu ya. Itu hanya sekedar analogi ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi audiens lain apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan jangan sungkan karena kami di sini terbuka semuanya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada, karena saya ini sangat sibuk. Begitu banyak jadwalnya yang menantikan saya. Dan semua ada teman saya ini telah menyawa saya. Iya. Terima kasih dokter. Siap. Ada lagi? Mungkin tidak ada. Baiklah. Mungkin sudah selesai sesi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, kalau ada kesalahan baik dari karena
sengaja ataupun yang tidak sengaja, mohon maaf terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.